Nah, Bang Hotman, kepleset dalam urusan itu bagian dari kehidupan manusia. Tapi kalau Bung Hotman tidak memuja materi, tidak memamerkan materi, melainkan sesuatu yang immaterial. Ada, kebenaran itu immaterial, etika itu immaterial, segala rupa moralitas. Kalau itulah yang diutamakan, dan Bung Hotman tidak usah pamer apa segala rupa itu, niscaya rakyat Indonesia akan memberi respek tinggi dan beliau akan kembali dalam posisinya. Jadi ya, orang pernah kepleset itu dalam hidup itu biasa. Tapi kalau birokrat kepleset, ndak kepleset, birokrat itu melesetkan dirinya. Kalau birokrat itu tiba-tiba korup, ya itu bukan tiba-tiba korup yang terencana. Semua birokrat macam itu. Ya Bung, salam dari TV Anak Bangsa, dan mari kita berbagi tentang kesadaran, berbagi kesadaran mengenai pujaan, Bung. Bangsa kita ini butuh pujaan, butuh Bung, memang butuh. Rakyat itu tertindas ya nerimo, rakyat sengsara ya nerimo, rakyat tidak punya lapangan kerja yang nerimo, rakyat hidup sengsara nerimo, maka mereka butuh pujaan, Bung. Ya, kalau ada yang bisa dipuja itu bagus, tapi penguasa-penguasa dengan birokrasinya tidak ada. Sampai ke jajaran kabinetnya tidak ada yang bisa dipuja. Nah, yang kita puja itu bolehlah kalau kita mau sebut itu pahlawan. Ya begitu, Bung. Mari kita cek. Ini korup besar-besaran itu, Febri itulah ya, sudah semua orang membicarakannya, dan itu bukan barang yang layak dirayakan dalam kehidupan kita. Tapi ada, Bung, namanya Bung Hotman, itu membela dia, ya memang mula-mula gigih membela dia. Tapi sesudah itu ya mundur, itu soal belakang hari. Tapi mari kita lihat tampilan orang yang membela koruptor. Bung, dia udah kaya raya. Hotman itu kaya raya. Kalau jari-jari tangannya itu 14 atau 20. Ya maka cincinnya 20 atau 14 itulah. Cering, pamer. Bung, kita tidak kagum melihat kekayaan duniawi, tidak kagum. Kita rakyat yang hidup biasa, itu sudah biasa dalam kesederhanaan hidup, dalam keterbatasan. Kita tidak bisa membayangkan kayak begitu-begitu, itu bukan barang yang layak kita hormati, bukan. Lalu Hotman pamer pula, Bung. Cewek-cewek cantik di sekitarnya. Sekretaris, asisten ahli atau asisten pokoknya barang-barang yang indah-indah. Tapi itu kedudukannya juga duniawi, Bung. Barang yang duniawi ini bagi kita yang agak akrab dengan spiritualitas, yang akrab dengan etika, yang akrab dengan moralitas, itu tidak menarik. Bung Hotman memiliki cewek-cewek cantik yang pasti mahal biayanya. Itu mirip, Bung, itu gangster, mirip gangster dalam film. Gangster itu sekaligus pedagang barang terlarang yang namanya obat bius, narkotika, dan sejenisnya. Wah, orang-orang itu
tokoh-tokoh dalam film itu, tokoh besar tidak tersentuh oleh hukum. Oh tidak, tapi begitu ulang tahun, wah, dia mandi di kolam renang itu ada yang sudah menyediakan anduknya, dan anduk itu ada pula yang menghanduki, yang menyediakan itu sendiri, yang mengelap dengan anduknya sendiri, yang mengganti apa sendiri. Itu gangster dalam perdagangan gelap, perdagangan yang melawan hukum, dan dia tidak tersentuh hukum. Bung Hotman memiliki perempuan-perempuan yang mirip dengan itu. Lalu apakah gunanya itu, Bung? Itu beliau membela Febri apa itu Ardiansah atau apa namanya, enggak begitu penting. Membela itu dan mendapat kritik dari aneka macam orang, aneka macam golongan, aneka macam kelompok, bahkan dari anak-anaknya sendiri mengkritik. Nah, Bung Hotman punya hal-hal macam itu yang dibangun dengan kesengajaan, tapi kebesaran dia sampai ke titik yang macam sekarang, kekayaan macam itu tidak dicapai oleh dirinya sendiri. Itu harus diingat, popularitas dan kekayaan itu dihimpun karena sebagian dukungan kaum jurnalis, para wartawan yang mempopulerkan dia, para wartawan, termasuk wartawan gosip itu yang menggosipkan kehidupan dia dan sebagainya, itu membawa berkah bagi dia, membawa berkah. Ya, mesti diingat, tapi beliau meremehkan wartawan dan dituntut itu, Bung. Karena etika, karena tata krama, karena tidak mengerti balas budi, dan sebagainya, dikritik. Semua itu yang buruk. Tapi Bang Hotman itu ya jangan dilihat begitu. Bang Hotman itu membantu klien-klien melarat, klien-klien yang namanya rakyat jelata. Oh, dibantu secara hukum. Dibebaskan, dan bebas bayar, itu pro bono, tidak ada bayaran. Kau melarat, ya dia bela. Jadi dari sudut itu Bang Hotman ya layaklah kita hormatilah, kita menghormati dia, kita syukuri. Kapan dia akan memperluas basis dukungan kepada rakyat itu? Dukungannya diperluas, basisnya makin luas, dan jangan membela koruptor, belalah rakyat-rakyat macam itu. Dia nggak ada dalam barisannya Kanjeng Roy, tidak ada dalam barisannya Dr. Tifa, tidak ada dalam barisannya Bung ada 3 lagi. Nama Bung Rizal Fadila, Muhammad Rizal Fadila, ada Bung Rustam Effendi, dan Ibu Kurnia. Dia nggak ada di situ. Kalau dia ada di situ, dia barangkali menjadi bunganya, dan memperkukuh. Meskipun begitu, kelihatannya dari omongan-omongannya, Bang Hotman itu memihak ke situ secara tidak langsung, memihak. Tapi Bung, orang kayak pembela-pembela Bu Dokter, pembela Kanjengi, dan pembela tokoh-tokoh yang lain tadi itu, Bung Rizal, Bung Rustam, dan Ibu Kurnia, membela itu. Para pembelanya itu anak-anak muda, Bung. Bung Gafur Sangaji masih muda, sangat muda, belum kaya, tapi membela tokoh-tokoh ini pro bono, kira-kira pro bono, tidak narik bayaran. Bung Ahmad Hosinuddin muda, mereka dua-dua itu HMI yang menjunjung tinggi ke-HMI-an, dan menjunjung tinggi apa yang namanya nilai-nilai dasar perjuangan yang
dikumandangkan oleh Cak Nur. Mereka memainkan urusan itu dalam posisi mereka sekarang. Oh, mereka itu kita puja, mereka kita puja. Kita hormati, respect kita pada mereka. Ya adalah tokoh-tokoh lain, lawyer lain yang membela Butiva, yang membela Kanjeng, yang membela tiga-tiganya, 4 orang itu. Nah, mereka semuanya pro bono. Bung, dalam situasi semacam ini, melihat keadaan yang begini, yuk kita memujilah, kita butuh orang yang kita puji. Rakyat itu membutuhkan orang yang bisa kita puji. Ya, kalau puji itu mendalam, yang namanya puja, itu puja-pujalah sebagai, ya jangan meleset kejauhan yang dilarang oleh agama. Jangan sampai pada tingkat yang namanya kultus individu. Tapi kalau saya memuji Bung Gafur Sangaji dan Bung Ahmad Hosinuddin dan beberapa teman, kalau saya puji itu kan saya tidak kultus, Bung. Saya hanya memuji bahwa anak-anak muda ini keren, punya spirit menjaga kebenaran, ya keren mereka. Inilah kekuasaan yang dimainkan oleh mereka, ini kekuasaan yang penting, Bung. Nah, Bang Hotman kepleset dalam urusan itu bagian dari kehidupan manusia. Tapi kalau Bung Hotman tidak memuja materi, tidak memamerkan materi, melainkan sesuatu yang immaterial. Ada, kebenaran itu immaterial, etika itu immaterial, segala rupa moralitas. Kalau itulah yang diutamakan, dan Bung Hotman tidak usah pamer apa segala rupa itu, niscaya rakyat Indonesia akan memberi respek tinggi, dan beliau akan kembali dalam posisinya. Jadi ya, orang pernah kepleset itu dalam hidup itu biasa. Tapi kalau birokrat kepleset, ndak kepleset, birokrat itu melesetkan dirinya. Kalau birokrat itu tiba-tiba korup, ya itu bukan tiba-tiba korup yang terencana. Semua birokrat macam itu. Tapi lawyer agak lain. Syukur lawyer itu macam Bung Sangaji, macam Bung Hosinuddin, macam yang lain-lain, termasuk barangkali ini yang maha penting, seperti Bung Bambang Wijayanto, Dadang Trisasongko, tidak sudi membela koruptor. Nah, ini pujaan betul, Bung. Kita membutuhkan orang yang perlu kita puja dalam hidup yang rentan, dalam hidup yang penuh duka nestapa. Situasi ketika birokrasi mati, ya birokrasi dimatikan, ya nggak apa-apalah, ada orang-orang yang tidak mati. Saya kira itu, Bung. Saya kira begitu. Salam dari TV Anak Bangsa.